spirit sendiri itu ya kalau kita balik ke sejarah spiritual awalnya, kan mesti ada. Kapan sih orang mulai ngarang-ngarang yang aneh-aneh gini gitu kan? Mulainya itu kapan mulainya? Sejarah ini kalau kita mempelajari, kalau dulu orang mempelajari masa lalu manusia itu ya salah satunya dengan arkeologi atau antropologi gitu ya. Nah, sekarang pendekatan yang lebih akurat adalah mempelajari genetika dan mempelajari otak manusia itu sendiri. Jadi kita akan tahu kira-kira misalkan 12.000 tahun yang lalu yang pikiran orang-orang ini apa sih gitu ya. Bahkan kalau kita dengan genetika kita bahkan mempelajari 2 juta tahun yang lalu ini apa kita ini gitu ya. Nah, saya mempelajari gabungan antara genetika dan neuroscience yang namanya neurogenetika. Nah, ini memang yang suka nggak banyak itu. Hanya orang-orang gila yang mau mempelajari ini. Orang aneh. Orang aneh. Oke, Dok. Kalau kita merunut tentang bagaimana manusia ini, Homo sapien ini akhirnya tertarik terus kemudian menikmati yang namanya spiritualisme. Manusia ini pada awalnya ya sibuk dengan kehidupannya. Artinya misalnya pada saat manusia itu belum mengenal yang namanya api, mereka harus makan daging dengan kunyahan yang kuat. Pada saat manusia mulai memanfaatkan api, nah ini titik baliknya ini. Yang tadinya manusia itu harus mengunyah sampai 10 jam sehari untuk mempertahankan kehidupannya, mendadak berkurang banyak. Hanya 2 jam mengunyah sehari. Ya, ada kelebihan 8 jam. Apa yang dilakukan manusia kalau nganggur? Ngobrol lah mereka. Ya. Dan pada saat manusia mengenal api, juga mereka akhirnya sering melek malam begadang karena mengerumuni api unggun gitu ya. Dan kalau kita mengerumuni api unggun malam-malam, apa yang kita lakukan? Ngobrol. Nah, sehingga manusia itu mengembangkan bahasa verbalnya. Sehingga dalam waktu kira-kira 100.000 sampai 150.000 tahun, banyak ya itu. Masehi aja baru 2000, sehingga manusia itu bisa mengembangkan bahasa verbalnya, dan bahasa verbal manusia itu tidak hanya menyampaikan yang sesuatu yang benar gitu. Ya, bahasa manusia itu, bahasa verbal itu memang cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya. Mas yakin di situ nggak ada indikasi korupsi, Mas? Yakin. 1 rupiah saja Anas korupsi Hambalang. Pada saat manusia sudah mengembangkan bahasa, dia mengembangkan yang namanya narasi. Narasi itu yang membuat akhirnya kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar meskipun tidak saling mengenal. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai spiritualitas tadi itu, spiritualitas kita itu bisa dilacak dengan di otak kita, ya, otak kita. Di awal sekali yang dalam sejarah manusia itu adalah animisme. Pada saat itu manusia-manusia itu menganggap semua, ya binatang, ya tumbuhan, ya batu, ya rumput itu punya jiwa, punya anim itu. Jadi literally atau secara nyata orang-orang pemburu pengumpul waktu itu, nenek moyang kita memang berbicara itu. Tuh batu saya mau lewat ya. Amit-amit ya, saya mau lewat gitu. Dengan batu, dengan pohon belimbing, beng. Sebentar ya, aku mau manjat ya, beng gitu. Ya, mereka juga paham bahwa belimbing itu udah akan ngomong balik, iya manjat tuh ya lari lagi dia. Gitu. Kalau belimbingnya ngomong. Astagfirullah! Astagfirullah! La ilaha illallah wa syarika lahu, Allahu Akbar. Karena manusia ini kreatif ya, daya khayal manusia tentang yang nggak ada itu luar biasa canggihnya. Tapi daya khayal manusia tentang yang mungkin terjadi sangat terbatas itu. Kalau manusia itu diminta menjelaskan tentang apa yang dipercayai, misalkan itu, kamu percaya nggak, mengimani Hera nggak? Mengimani. Coba jelaskan Hera. Hera itu dia itu seneng sama
Zeus tapi dia nggak suka-suka amat. Zeus yang jatuh cinta, wah dia ngarang sengarang-ngarangnya itu luar biasa. Bahkan sifatnya Hera ada berapa dia tahu itu. Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil tahu itu. Ketemu aja belum pernah dia tahu sifatnya itu. Wah itu ya. Tapi begitu dia bisa diminta menjelaskan apa yang kira-kira terjadi secara sesungguhnya, mampet gitu. Misalnya, mulai kapan manusia itu makan nasi? Mendadak goblok. Gitu. Dia tidak bisa mengimajinasikan kapan kira-kira manusia itu mulai makan gitu. Tidak bisa itu. Tapi kalau mengkhayal yang aneh-aneh dia bisa. Nah, itu memang khas otak manusia ya, otak manusia karena sebabnya dia bisa mengembangkan narasi. Nah, pada akhirnya dia tidak hanya mengatakan bahwa yang namanya batu itu punya jiwa itu ya. Punya jiwa, tapi bukan itu. Batu ini ada penunggunya itu. Jadi ada sesuatu yang di luar eksistensi batu saya sendiri itu yang menunggu batu itu. Itu ya. Akhirnya dia punya yang namanya dinamisme. Lama-lama dia politeisme gitu ya. Banyak itu. Lama-lama politeisme kebanyakan dipangkas mereka jadi dualisme. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat gitu. Tentunya ya itu orang-orang Zoroaster gitu. Ahura Mazda dan Ahriman gitu ya. Lama-lama kebanyakan dua, satu aja gitu ya. Monoteis itu. Tapi meskipun sekarang itu pada umumnya loh ya masih banyak juga sih yang politeis. Yang monoteis itu lebih banyak, tapi sekarang pun di otak-otak orang yang monoteis itu jejak politeis, jejak animisme itu masih ada. Orang percaya Tuhan Maha Esa, dia tapi percaya hantu penunggu pohon belimbing. Lah apa bukan animisme itu namanya gitu. Ya itu. Ya. Dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia percaya juga pada wali yang diberi percayaan oleh Tuhan untuk menolong manusia. Apa bukan politeisme namanya itu. Jadi jejak animisme, jejak politeisme itu masih ada dalam otak kita itu, meskipun perjalanannya itu lama juga, tapi jejak-jejak itu masih belum hilang.